Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Perkenalkan, nama saya Alfia Talis Rehanif dengan NPM 2210601025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai di Project Based Learning mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang diampu oleh Bapak Triantono. Di sini saya memaparkan jurnal saya yang berjudul Perjanjian sebagai Instrumen Perdamaian, dikaji dari kajian historitis dan perspektif penyelesaian konflik di Semenanjung Korea. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai latar belakang. Konflik yang berkepanjangan di Semenanjung Korea merupakan hasil langsung dari transformasi signifikan yang terjadi sejak abad ke-20, di mana intervensi kekuatan internasional membagi Korea menjadi dua negara merdeka, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan setelah Perang Dunia II. Perang Korea yang meletus pada tahun 1950 hingga 1953 melibatkan militer Cina dan PBB untuk memperdalam perpecahan antara kedua Korea dan mengakibatkan pembentukan zona demilitarisasi DMZ melalui Perjanjian Gencatan Senjata Korea tahun 1953. Meskipun perjanjian ini seharusnya menghentikan pertempuran secara permanen, pelanggaran terus terjadi di sepanjang DMZ, mempertahankan ketegangan dan kemungkinan perang terbuka di wilayah tersebut. Masalah nuklir Korea Utara dan ketidaksepakatan antara kedua Korea menjadi pemicu utama ketegangan yang berkelanjutan di Semenanjung Korea. Menarik perhatian serius dari masyarakat internasional dan lembaga internasional seperti PBB yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara sebagai respon terhadap uji coba nuklir dan tindak provokatif lainnya dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta menghindari potensi dampak perang secara global. Penting untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan prosedur penyelesaian konflik yang didukung oleh hukum internasional sehingga mendukung upaya-upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan masalah keamanan di Semenanjung Korea secara damai. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Artikel yang saya tulis ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan analisis bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penyelesaian konflik di Semenanjung Korea. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sejarah, kasus, dan konseptual, bahkan hukum primer melibatkan putusan pengadilan dari International Court of Justice terkait sengketa internasional, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari artikel-artikel yang membahas konflik di Semenanjung Korea. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti literatur yang memaparkan kronologi konflik sejak awal hingga berita terbaru. Lalu, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi keamanan di Semenanjung Korea dan apa saja konflik yang terjadi. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peran organisasi internasional seperti PBB dalam mengelola dan menengahi konflik di Semenanjung Korea. Dan juga saya di sini memaparkan tujuan penelitian saya ini. Yang pertama yaitu untuk meneliti sejarah konflik di Semenanjung Korea, termasuk faktor-faktor yang memicu dan memperpanjang konflik serta upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan solusi jangka panjang untuk perdamaian di Semenanjung Korea, serta peran yang dapat dimainkan oleh aktor internasional dan regional. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam mengelola dan menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea, baik melalui diplomasi, resolusi, konflik, maupun intervensi kemanusiaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang harus dibahas pertama yaitu konflik dan kondisi situasi keamanan di Semenanjung Korea. Nah, yang pertama itu adalah pembagian Semenanjung Korea pasca Perang Dunia Kedua yang dipengaruhi oleh persaingan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi akar dari konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketegangan ini semakin diperparah
oleh Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Meskipun perang berakhir dengan gencatan senjata, secara resmi belum ada pernyataan berakhirnya perang tersebut. Sehingga kini kedua Korea masih saling menganggap sebagai ancaman satu sama lain. Korea Utara menganggap Korea Selatan sebagai bahaya karena dukungan militer dari Amerika Serikat. Sementara Korea Selatan terus khawatir akan kemungkinan invasi dari Korea Utara. Salah satu sumber utama ketegangan di kawasan ini adalah program nuklir Korea Utara yang dimulai sejak tahun 1970 dengan tujuan memperkuat posisi Korea Utara, meningkatkan pengaruh internasional, dan sebagai alat pertahanan rezim. Lalu upaya yang dilakukan diplomasi untuk menyelesaikan masalah nuklir seperti pembicaraan 6 pihak tahun 2003 sampai 2008 gagal mencapai hasil yang diharapkan. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara terus melakukan uji coba rudal dan nuklir yang memicu kecaman internasional dan sanksi dari PBB. Ketegangan sering meningkatkan akibat insiden perbatasan dan latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap provokasi oleh Korea Utara. Upaya untuk mencapai perdamaian dan reunifikasi sejauh ini belum berhasil karena kekurangan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama antara Korea Utara, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Situasi di semenanjung Korea tetap tidak stabil dengan ancaman konflik baru dan kekhawatiran yang terus meningkat atas kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran organisasi internasional dalam mengelola dan menangani konflik di semenanjung Korea. Penyelesaian konflik di semenanjung Korea memerlukan penerapan konsep hukum internasional yang ketat, terutama dalam konteks prinsip penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Berbagai upaya perdamaian seperti Six Party Talks dan perjanjian internasional lainnya telah dilakukan, namun seringkali menghadapi kegagalan akibat perbedaan ideologi yang dalam. Prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai seperti yang tercermin dalam Konvensi Den Haag dan Piagam PBB menurut negara-negara anggota untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan dan mencari solusi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB. Meskipun Korea Utara dan Korea Selatan menjadi anggota PBB pada tahun 1991, implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks semenanjung Korea membutuhkan diplomasi intensif seperti KTT antara Korea dan pertemuan dengan AS yang memainkan peran kunci dalam memajukan upaya perdamaian. Peran lembaga pemerintahan, khususnya Kementerian Luar Negeri, juga sangat penting dalam mengkoordinasikan inisiatif diplomasi untuk menyelesaikan konflik nuklir dan mencapai kesepakatan yang langgeng. Komunitas internasional dapat memanfaatkan negara netral dan sekutu terdekat dari kedua Korea untuk memfasilitasi negosiasi, memperkuat peluang bagi penyelesaian diplomatik dan efektif dan berkelanjutan. Baiklah, kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan adalah pembagian Korea dan implikasinya serta konflik berkelanjutan berawal dari Korea yang terpecah menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Akibatnya adalah intervensi internasional pasca Perang Dunia II dan Perang Korea. Pembagian ini menciptakan dua negara dengan ideologi, sistem pemerintahan, dan ekonomi yang sangat berbeda. Ketegangan dan konflik di semenanjung Korea terus berkelanjutan sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953, diperburuk oleh permasalahan nuklir Korea Utara dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak Korea serta pihak-pihak internasional terkait. PBB dan organisasi internasional lainnya telah berusaha untuk mengelola dan menengahi konflik di semenanjung Korea melalui berbagai resolusi, perjanjian, dan upaya diplomatik. Namun, upaya-upaya ini seringkali tidak berhasil karena ketidakpercayaan yang mendalam dan kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Meskipun terdapat berbagai upaya diplomatik dan negosiasi, belum ada solusi komprehensif untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan damai dan dialog terus diupayakan sebagai jalan terbaik untuk mencapai stabilitas di semenanjung Korea. Lalu, saya akan menyampaikan saran, yaitu untuk menguatkan diplomasi dan dialog di semenanjung Korea dapat dicapai dengan meningkatkan dialog bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan di
mendukung pihak ketiga yang netral. Mendorong dialog multilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Jepang juga penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi negosiasi. Lalu untuk menegakkan perjanjian non-proliferasi nuklir sebagai NPT dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif akan memastikan kepatuhan Korea Utara dan menjaga perdamaian global. Peran aktif PBB dan organisasi regional seperti ASEAN dalam mengelola konflik ini melalui resolusi dan platform dialog tambahan sudah sangat diperlukan. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama melalui langkah kecil seperti kerjasama ekonomi dan pertukaran budaya, serta program Confidence Building Measures (CBM) dapat mengurangi ketegangan militer dan pemecahan insiden konflik. Pendekatan kemanusiaan juga harus diutamakan dengan fokus pada hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Korea Utara untuk mengurangi penderitaan dan pendorongan stabilitas sosial. Dengan saran-saran ini, diharapkan upaya penyelesaian konflik di semenanjung Korea dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta mengarah pada perdamaian dan stabilitas yang lebih baik di kawasan tersebut. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi penyelesaian sengketa di semenanjung Korea ini melalui organisasi dan perjanjian internasional. Apabila ada kritik dan saran mohon diberikan agar saya bisa mengevaluasi untuk kedepannya. Terima kasih.